ya, dampak-dampak kebaikan yang diberikan dalam Al-Quran dan kelazimannya. Fa inna tadabbaral kitab Allah miftahun lil ulum wal ma'arif. Lalu Syekh menjelaskan bahwa faedah dari mentadabbur Quran itu apa? Apa faedahnya kita mentadabbur Quran? Faedahnya adalah miftahul lil ulum wal ma'arif. Ini yang pertama. Membuka sebagai kunci ilmu dan ma'rifah. Kunci terhadap ilmu dan al-ma'arif, pengetahuan. Terutama pengetahuan kita, ma'rifah kita terhadap Allah, ma'rifah kita terhadap Rasul, ma'rifah kita terhadap dinul Islam. Dengan mentadabbur Al-Quran, maka kita akan mengenal Allah. Kita akan mengenal nabinya. Kita akan mengenal din. Karena yang memperkenalkan itu, yang memperkenalkan Allah terhadap dirinya adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya melalui apa? Al-Quran. Allahu 'alal 'arsy istawa, kan? Allah dia yang di aras, kan dia yang perkenalkan dirinya. Tapi orang-orang yang ahlu ta'wil ya menolak dengan mentakwil Allah tidak di aras. Allah sedang perkenalkan dirinya. Jadi untuk bisa kita mengenal Allah, terbukanya kunci ilmu tadi dengan apa? Mentadabburkan Al-Quran. Tadabburkan, bukan dilagukan, bukan dinyanyikan, ya. Banyak orang sibuk dengan tilawatul Quran, sibuk dengan melagukan Al-Quran, sehingga memahami Al-Quran tidak diperhatikan memahami Al-Quran. Masyarakat kita, kalau orang yang hebat mengiramakan Quran sudah dianggap hebat, ya. Padahal tujuan Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Tujuan Quran diturunkan untuk kita tadabburkan maknanya, kita pahami, kita amalkan. Itu tujuan Al-Quran itu diturunkan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yastantij kulla khairin. Dengan mentadabburkan Al-Quran akan membuahkan setiap kebaikan. Membuahkan setiap kebaikan. Wa tastakhrij minhu jami'al ulum. Akan mampu mengeluarkan, ya, dengan itu semua ilmu-ilmu akan bisa kita dapatkan dengan Al-Quran. Wa bihi yazdadul iman, di antara faedah mentadabburkan Al-Quran adalah yazdadul iman fil qalbi, menambah iman dalam hati. Wa tarassakah, kemudian akan berkembang saja pohon-pohon keimanan itu akan melebar, akan berkembang dengan kita mentadabburkan Al-Quran. Inilah gunanya kita mengkaji tafsir. Salah satu upaya kita untuk mentadabbur Quran adalah mengkaji penjelasan ayat melalui tafsir. Ya. Bertambah iman kita dalam hati dengan kita mentadabburkan Al-Quran. Kalau baru kita membaca, kalau kita tidak mengerti lalu kita membacanya, baru nilainya 1, yaitu nilai membacanya. Nanti dalam menilai masalah hurufnya kita dah tahu. La aqulu alif lam min harfun, aku tidak mengatakan alif lam min satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masing-masing huruf itu 10 kebaikannya. Namun ketika kita bisa membaca Quran, kemudian bisa pula memahaminya, mentadabburkannya, bertambah kualitas dari pemahaman kita terhadap Al-Quran, ya, dengan kita mentadabburkan makna-maknanya. Fa innahu ya'rifu rabbil ma'bud. Sesungguhnya dengan mentadabburkan Al-Quran tadi dikenallah, kita bisa mengenal Rabb, mengenal Allah al-ma'bud, yang disembah. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb itu?
alladzi khalaqakum, yang dia telah menciptakan kamu. Ini kan mentadaburkan. Jadi Rabb, ya, kita disuruh menyembah Allah karena Allah menyembah Rabb. Kenapa? Karena dia sudah menciptakan kita. Dengan mengetahui Allah sebagai pencipta, maka dituntut kita untuk beribadah kepadanya. Dituntut kita untuk menyembahnya, mengagungkannya, membesarkannya. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Wa ma lahu min sifatil kamal. Dengan mentadabburkan Al-Qur'an akan diketahui sifat-sifat sempurna dari Allah. Allah mempunyai sifat sempurna. Asmaul husna was sifatul ula. Nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Dengan mentadabburkan Al-Qur'an kita kenal dengan Allah, kenal akan nama-namanya, kenal akan sifat-sifatnya. Dan karena nama-nama, karena sifat-sifat Allah itu adalah mulia, tinggi, baik, maka menambah kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal dengan Allah. Awak kalau semakin kenal dia orang tu elok dalam sikap pribadinya, awak kepada kita pun dia baik, apa yang akan kita hasilkan? Kita semakin senang dengan dia. Tapi kalau nak kenal sesuatu yang tidak kita kenal, kadang-kadang jadi musuh bagi kita. Wah, nak kenal dia dah. Tapi ketika sudah kita usah mengenal sesuatu tadi, ya, bisa dia jadi kawan bagi kita. Kita bisa mencintainya. Maka Allah Subhanahu wa taala melebihi jika Allah Subhanahu wa taala sudah kita kenal. Ya, kenal keagungannya, kenal dengan kebesarannya. Apa buahnya? Al-mahabbah, kecintaan. Kecintaan akan membuahkan apa? At-ta'ah, ketaatan. Tidak mungkin orang yang mencintai tidak taat. Mustahil. Pasti dia taat. Kenapa kita banyak mengabaikan perintah Allah sekarang ini? Karena kita tidak kenal dengan Allah secara utuh. Hakul ma'rifah, pengenalan yang dalam tidak kenal. Karena kita jarang mentadabburkan Al-Quran. Untuk bisa kenal kita dengan Allah, dengan Rabb kita, dengan mentadabburkan Al-Quran lah. Wa ma yunazzihu anhu min sifatin naqs. Maka kita akan mengetahui bahwa Allah itu jauh dari sifat kekurangan. Tak ada celah bagi Allah. Tak ada satupun celah. Makanya sabbisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Rabb kamu yang a'la. Tasbih artinya apa? Tanzihu anil uyub wan naqais. Mensucikan Allah dari sifat aib, sifat celah dan kekurangan. Dengan kita mentadabburkan Al-Quran, maka kita bisa, ya, mengenal Allah dan tahulah kita bahwa Allah itu jauh dari sifat celah, sifat kekurangan. Allah mempunyai sifatul kamal, sifat sempurna. Akan tetapi kalau antum mencari manusia yang sempurna, tidak akan ada di muka bumi ini yang sempurna. Kalau antum mencari zaujah yang sempurna juga tidak akan ketemu. Ya, yang sempurna tadi yang ada wampek dia kan, cantik sama dia, kemudian keturunan yang baik ada juga, kemudian punya harta yang banyak juga, agamanya baik juga, keempat-empatnya saya cari ustaz. Tidak ada yang sempurna. Tapi dari yang ada itu ada pilihan utamanya apa? Ad-din. Karena kecantikan itu relatif. Ya. Bagi si A cantik, si B belum tentu cantik. Relatif. Kalau persoalan harta itu hilang-hilang timbul. Karena terjadi kebakaran atau musibah, hilang hartanya. Tapi kalau keelokan agama, keelokan budinya itu tidak akan hilang. Meskipun rumahnya terbakar dan segala macamnya, banyak problem-problem yang dihadapinya, kalau ini yang ada, insya Allah semua bisa diselesaikan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka dengan kita mengenal, ya, Allah melalui Al-Quran, dengan mentadabburnya,
kita akan semakin cinta kepada Allah, dan tahulah kita Allah itu maha sempurna ciptaannya, maha sempurna keagungannya. Wa yu'rafu at-tariqil musilah ilaih. Dengan kita mentadabburkan Al-Qur'an akan kita ketahui jalan untuk sampai, ya, sampai kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Allah. Wa sifatu ahliha, dan mengenal sifat, ya, orang-orang yang cinta kepada Allah. Wa ma lahum indal qudum alaih, apa yang, ya, ada pada mereka, ya. Kemudian wa yu'rafu al-adu alladhi huwal adu alal haqiqah, akan dikenal musuh, siapa yang musuh sebenarnya, akan kita tahu dari Al-Qur'an. Musuh orang-orang kafir, orang-orang munafikin, ya, setan. Sehingga kita tidak lagi berteman dengan setan. Kenapa? Setan musuh bagi kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu bagi kalian adalah musuh, ambillah dia sebagai musuh, jangan ambil sebagai teman. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mentadabburkan Al-Qur'an, menganjurkan untuk mentadabburkan Al-Qur'an. Kullama izdada, setiap kali bertambah, ya, bagi seorang hamba ta'ammulan bihi fihi, yaitu memperhatikan ayat-ayat Allah, mentadabburnya, izdada ilman, akan bertambah ilmunya. Tadabburkan ciptaan Allah, diri kita sajalah, diri kita ini kita tadabburkan betapa mulianya ciptaan Allah, dengan ciptaan yang seimbang, ya, mata, hidung, mulut, telinga, semuanya Allah ciptakan dalam bentuk sempurna, dan tidak ada bisa menyaing ciptaan Allah. Ciptaan makhluk tidak bisa menyaing ciptaan Allah. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, agungnya ciptaannya. Oleh karena itulah Allah suruh kita untuk mentadabburkan Al-Qur'an dan menganjurkan mentadabburkan Al-Qur'an, dan tadi anjurkan untuk mentadabburkan. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika, ini kitab Al-Qur'an, ini kitab anzalnahu ilaika, kami turunkan dia kepadamu, mubarakun, diberkahi oleh Allah. Apa makna diberkahi? Bahwa dalam Al-Qur'an ini banyak kebaikan-kebaikan, banyak manfaat, ya, mubarakun liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburkan ayat-ayatnya, dipahami makna-maknanya, waliyatadzakkara ulul albab, agar dijadikan Al-Qur'an ini at-tadzakkur, peringatan, mengingatkan dirinya ulul albab, yaitu para ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang kuat, yang sehat, yang berakal sehat. Jadi yang mampu mentadabburkan Al-Qur'an ini siapa? Orang-orang yang akalnya sehat, orang-orang yang mampu menggunakan akalnya dengan baik, bisa mentadabburkan Al-Qur'an. Jadi ayat ini menyatakan kepada kita, kitabun, kitab ini anzalnahu ilaika, kami turunkan dia kepadamu, pada Muhammad Nabi kita yang mulia, mubarakun, dalamnya ada keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburkan ayat-ayatnya, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang punya pikiran yang baik, menempatkan pikirannya dengan baik. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaliha, apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Qur'an, atau hati mereka sudah terkunci, tertutup, ya. Kemudian Syekh menyatakan, wa min fawaidi tadabbur li kitabillah, di antara faedah-faedah dari mentadabburkan Al-Qur'an ini adalah annahu bidzalik yasilu al-abdu ila darajatil yakin. Nah, dengan mentadabburkan Al-Qur'an ini, maka seorang hamba akan sampai ke derajat al-yakin, ke tingkat keyakinan. Yakin akan kebesaran Allah, keagungan Allah, yakin akan janji Allah. Wal ilmu bi annahu kalamullah. Yang berikutnya, dengan mentadabburkan Al-Qur'an
seseorang akan mengetahui bahwa Al-Quran itu kalamullah, kalam Allah, bukan kalamul Muhammad. Kalau sekiranya Al-Quran ini kalam Nabi Muhammad, ya, tentu Nabi akan membela diri ketika datang firman Allah dalam surat Abasa wa tawalla, dia bermuka masam, Nabi bermuka masam, anja'ahul a'ma, datang kepada Nabi orang yang buta. Ternyata Nabi SAW, ya, tidak mengadakan pembelaan terhadap dirinya. Ma abastu, kan gitu, aku tidak bermuka masam. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran min indillah, merupakan dari sisi Allah, kalamullah, bukan kalam Nabi kita, bukan kalam Nabi Muhammad SAW, tapi kalam Allah, terjaga, terpelihara dari segala plesetan-plesetan. Oleh karena itu sampai saat ini Al-Quran tidak ada yang bisa untuk mencoba menirunya, mempelintir maknanya, tetap akan diketahui oleh Allah. Bagaimanapun upaya orang-orang untuk memasukkan suatu dalam Al-Quran, kalimat-kalimat yang menyalahi, diketahui dan tidak bisa untuk dirubah. Liannahu yarahu yusaddiqu ba'dahu ba'dan, karena Al-Quran itu membenarkan sebagian atas sebagian. Wa yuwafiqu ba'dahu ba'dan, cocok sebagian atas sebagian, tidak ada saling bertentang satu sama lain isinya. Fataral hukma wal qissah wal ikhbarat, di mana hukum-hukum dan kisah-kisah diulang-ulang dalam Al-Quran, ya, kabar-kabar diulang-ulang di beberapa tempat. Kulluha mutawafiqatun, semuanya saling bercocokan, cocok sesuai, tidak ada yang bertentangan. La yanqudu ba'daha ba'dan, tidak akan ada bertentang satu sama lain. Berbeda dengan kitab Injil, ya, apalagi Injil yang dibuat oleh manusia sekarang ini, itu isinya bertentang satu sama lain, tidak bisa dipertahankan kebenarannya. Sedangkan Al-Quran, kitab yang sampai saat ini tidak satupun yang mampu untuk merubahnya, karena dia terjaga, terpelihara. Wa bidzalika yu'lam kamal Al-Quran, dengan demikian diketahuilah kesempurnaan Al-Quran. Wa annahu min indi man ahata ilmuhu bi jami'il umur. Wa Al-Quran itu datang di sisi Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah tidak terbatas. Sedangkan ilmu kita terbatas. Sekarang ini manusia keahlian mereka, ya, sangat kurang dengan keahlian ulama-ulama terdahulu. Sekarang ulama-ulama terdahulu tidak ada spesifiknya ahli sadonya. Ya, siapa? Imam Ibn Taimiyah, ahli sejarah, ahli tafsir, ahli hadis. Berbeda dengan zaman sekarang ini. Sekarang mungkin ahli dalam bidang-bidang tertentu, tapi tidak ahli yang lain. Ini kuatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Lalu Allah katakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Berarti apa? Falamma kana min indillah, maka ditetapkanlah kalau begitu. Ketika kita sudah mengetahui Al-Quran itu datang dari sisi Allah, lam yakun fihi ikhtilafu aslan, tidak akan terjadi ikhtilaf, ya, perselisihan dalam ayat-ayat ini dan ayat itu. Namun kalau dalam hal masalah, ya, tafsir, penjelasan, yang di situ dalam penjelasannya mungkin bisa terjadi perbedaan makna dalam tafsir. Namun dalam Al-Quran itu sendiri tidak akan terjadi perselisihan terhadap ayat ini bertentang dengan ayat ini, tidak ada. Yang terjadi itu hanya apa? Perbedaan pendapat ulama dalam satu kalimat yang mempunyai makna banyak. Seperti kalimat al-massu, menyentuh. Bahasa Arab menyentuh ada dengan tangan, ada menyentuh itu tidak dengan tangan. Ada menyentuh maknanya jima.
maka wajib mengembalikan ke dalam bahasanya, bahasa aslinya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak, akan menemukan pertikaian yang sangat banyak ketika Al-Quran bukan dari sisi Allah. Maka jelaslah karena Al-Quran dari sisi Allah ditetapkan tidak ada perselisihan pertentangan ayat ini dengan ayat ini, ayat itu dengan ayat itu. Tidak akan ada pertentangan. Kemudian pada ayat 83, wa idza ja'ahum, sini Syekh mengatakan ayat ini adalah ta'dibun minallah. Ta'dib, semacam pendidikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya an fi'lihim, tentang perbuatan hamba-hambanya yang tidak layak. Wa annahu, bahwasanya bagi seorang hamba, yan bagi lahum, sepantasnya bagi mereka, jika datang kepada mereka suatu urusan dari urusan yang penting, perkara yang penting, suatu kemaslahatan umum, mungkin yang berkaitan dengan keamanan, ya, kegembiraan kaum muslimin, atau dengan khauf, suatu hal yang menakutkan, musibah yang menimpa kaum muslimin, maka dalam hal ini hendaklah, ya, tidak diinformasikan, tidak tergesa-gesa menginformasikannya, ya, tidak tergesa-gesa menyebarkannya, ya. Hendaklah mereka tenang dulu, tidak tergesa-gesa menyebarkan suatu berita yang berkaitan dengan kaum muslimin, tetapi kembalikan kepada Nabi atau kepada ulil amri atau kepada para ulama. Ini berkesesuaian dengan kajian Ustaz Dr. Ali Musli kemarin, ya. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah orang itu dianggap sebagai pendusta sekiranya dia menceritakan setiap yang dia dengar. Setiap yang dia dengar ceritakan, setiap yang dilihat diceritakan, di-share, ya. Bagaimana sikap kita jika kita mendengarkan sesuatu berita, informasi dari orang yang tidak jelas sumbernya? Maka sikap kita adalah tabayyun berita tadi kebenarannya. Jika sudah benar, apakah setiap berita itu harus disebarkan? Tidak mesti. Kalau berita itu membawa fitnah terhadap kaum muslimin, maka tidak boleh disebarkan. Atau kalau berita itu, kalau kabar itu, ya, membuat orang jadi malas berpegang kepada berita itu saja, tidak usah dikebarkan. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal, apakah kamu apa hak Allah atas hambanya? Anta abuduhu wa la tusyriku bi syai'a. Engkau beribadah kepadanya dan tidak persekutukan Allah sedikit pun. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Lalu Nabi bertanya lagi kepada Mu'adz, apa hak hamba terhadap Allah? Hak hamba berarti sesuatu yang diterima oleh hamba. Alla yu'adziba, ya, man la yusyriku bi syai'a. Tidak mengazab orang yang tidak mempersekutukannya. Itu hak hamba yang diterima oleh hamba dari Allah. Mendengar itu berita tadi, apa kata Mu'adz? Afala ubasyirun nas? Bolehkah berita ini saya sampaikan, kabar gembira ini saya sampaikan kepada manusia? Kan Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan. Berarti apa? Cukup tidak syirik saja, tidak diazab oleh Allah, kan gitu. Mendengar itu Mu'adz langsung dia, ya, semangat, ini bolehkah saya kabarkan berita gembira ini? La, ya. Bolehkah saya kabarkan berita gembira ini? Apa jawaban Nabi? La, jangan. La tubassiruhum. Jangan kamu kabarkan kepada mereka. Fayattakilu. Mereka akan bersandar kepada itu. Tidak muahnya beramal leh. Cukup tidak syirik saja. Jadi berarti tidak setiap kebenaran itu disampaikan langsung. Dilihat dulu kelayakan orang, kesiapan orang untuk menerima suatu kebenaran. Kenapa demikian?
karena bisa jadi nanti akan jadi fitnah, belum bisa terima oleh orang tersebut, atau dia bersandar kepada itu saja. Ini kaidah yang diambil dari hadis yang mulia tadi. Kembali kita kepada ayat ini, bahwasanya tidak setiap berita yang harus kita sebarkan, ya. Suatu urusan, suatu berita mungkin tentang keamanan, ya, tentang adanya rasa takut, khauf, ya. Kalau sekiranya berita itu belum jelas, contoh umpamanya kan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, vaksin segala macam. Ya, kita dengar berita aja tapi tidak jelas beritanya bagaimana. Ada tuduhan-tuduhan terhadap pemerintah tentang ini dan itu. Maka kita dalam hal ini dan dengar dari orang sementara kejelasannya belum jelas, lalu kita sabarkan juga. Nanti kalau tidak tepat kita berdosa, memberitakan sesuatu yang tidak ada ilmu kita tentang itu. Ya, kalau tidak ada ilmu kita tentang itu, belum kita cek lagi, maka lebih baik adalah kita diam. Tapi kalau berita itu berita Al-Quran, berita yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, disampaikan oleh para ulama, maka ini tak perlu lagi kita cek. Ya, yang dimaksud berita-berita tentang urusan dunia, ya, berita-berita tentang urusan kemaslahatan orang banyak, ya, maka kita perlu dulu untuk mencek, melihat kebenaran berita tadi, tidak langsung menyebarkan berita tadi. Maka di sini Syekh mengatakan, wala yasta'jilu bi isya'ati dzalikal khabar, jangan tergesa-gesa menyebarkan berita tadi. Bal yaruddunahu ila rasul, kembalikan kepada Rasul. Jika mendengar suatu berita untuk yang menyangkut kaum muslimin, wala yasta'jilu bi isya'ati dzalikal khabar, tidak segera, ya, wa ila ulil amri minhum, atau mengembalikan berita itu kepada ulil amri yang mereka punya wewenang untuk suatu berita. Ahlur ra'yi wal ilmi, yaitu siapa ulil amri tadi? Ahlur ra'yi, orang-orang yang punya akal yang kuat, para ulama, ya, orang-orang yang bisa menggunakan akalnya dengan timbang akal yang sehat. Alladzina ya'rifunal umur, yang mereka mengetahui urusan-urusan, wa ya'rifun masalih, dan mereka mengetahui maslahat-maslahat, wadidduha, dan lawan-lawannya. Ya. Ya, seperti berita tentang COVID itu konspirasi, ya kan? Pak, ada nanti masuk ke WA antum, COVID itu kan berita sudah mendunia. Harus kita dari mana sumbernya ini? Tanya, kalau tidak tahu tanya kepada, kalau tidak jelas boleh langsung disebarkan. Gawat. Maka kita yang sudah belajar sunnah hendaknya jangan mudah menyebarkan suatu berita-berita yang menyangkut urusan orang banyak, kaum muslimin, yang bisa jadi fitnah nanti. Lebih baik kita as-sukut, diam terhadap suatu berita, daripada kita menyebarkan suatu informasi yang tidak jelas. Maka di sini Syekh mengatakan, fa in ra'u fi idha'atihi maslahatan, jika mereka melihat, mereka yang sudah mempunyai kemampuan untuk melihat informasi, ada ilmunya di sini, ada keahliannya, ya, mereka melihat maslahat, ada maslahat, dan menimbulkan nasyatan, kegiatan atau semangat bagi orang-orang mukmin dan kegembiraan, kemudian jauh dari tipu daya musuh, fa'alu dzalik, maka lakukanlah, sebarkan berita tadi. Ini konsep dalam memberitakan suatu. Wa in ra'au annahu laisa fihi maslahah, kalau suatu berita menyangkut orang banyak, tidak ada maslahatnya, tidak ada gunanya, ya, itu diberitakan itu berita ini. Seperti tahun yang lalu ada orang mengadakan acara organ di Masjid Nurul Iman. Ya, pernah dengar kan? Lalu kita share juga lah. Kira-kira apa maslahatnya? Nanti sampai berita ini ke Jakarta, Padang lah modego kini ya. Hanya satu masjid yang melakukan itu, gara-gara kita menyebar suatu berita, lah gawat kota Padang kini. Kok masjid gadang wah? Ada acara organ di dalamnya.
Berarti apa? Tidak usah kita sebarkan berita tadi kalau kita memang itu memang terjadi. Tidak perlu pula kita share berita tadi. Kenapa? Sama kita menyebarkan aib kita. Wah, orang orang Padang pula. Gawat Padang kini mah. Orang yang akan melihat akan menafsirkan berbagai macam tafsir. Karena tafsir, ya, berbagai macam tafsiran mereka. Gara-gara kita menyebarkan suatu berita, walaupun itu benar. Artinya walaupun benar terjadi, tapi apa manfaatnya? Manfaat bagi kita kan ada. Malah kita akan rugi, akan terfitnah orang Padang semuanya. Lah mau deko di Padang gini rupanya. Di Musaji diadakan organ. Nah, oleh karena itu kita yang sudah paham dengan hal-hal, kita belajar sunnah, dengan mudah kita memberitakan sesuatu berita yang tidak manfaat. Ya. Kelayakan itu jangan mudah kita. Jadi di sini Syekh mengatakan apabila ada seseorang yang memahami hal tersebut, mengetahui ada maslahat, membangkitkan semangat kaum muslimin, kegembiraan bagi mereka, ya, maka tidak mengapa mereka menyebarkan berita tadi. Walakin madarratuhu tazid adalah akan tetapi jika sekiranya mudarat dari berita tadi, ya, lebih besar dibandingkan maslahatnya, maka tidak usah diceritakan. Kalau kini kan menceritakan tak mesti dengan mulut, dengan jari aja. Kok menceritakan dengan takkan menakan aja mah, ya. Karena teknologi semakin canggih, nak usah ngecek, mulut aja. Dulu kan mulut, sekarang kan enggak. Bercerita kan tak perlu dengan mulut, dengan jari-jari aja. Ya. Kalau sekiranya mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya, lam yudhi'uh, tidaklah boleh mereka menyebarkan berita tadi. Ini konsep dalam menyebarkan suatu berita yang menyangkut kemaslahatan umum, kemaslahatan orang banyak. Kalau tidak bisa terjadi fitnah. Ya. Oleh karena itu apa kata Allah? La alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Hendaklah benar-benar yang mengetahui hal tersebut orang-orang yang yastambituna minhum. Siapa itu yang yastambituna minhum? Tadi saya menafsirkan orang-orang yang mampu mengeluarkan pikiran mereka yang luas, akal mereka yang sehat. Ya. Hendaklah diserahkan suatu berita tadi kepada orang yang mempunyai pikiran yang luas, yang punya keilmuan yang kuat, ya, sehingga tidak salah dalam menggunakan dalam masalah berita tadi. Maka di sini Syekh menyatakan kepada kita, wa fi hada dalilun, ayat ini menjadi dalil terhadap kaidah adabiyah, ya, satu kaidah yang menunjukkan adab dalam menyebarkan suatu berita. Annahu idza hasala bahthun fi amrin minal umur, hendaklah jika hasala terjadi suatu persoalan, suatu pembahasan, suatu permasalahan dari beberapa permasalahan, yang bagi an yuli man huwa ahlun bidzalik, hendaklah orang yang mengolah permasalahan tadi, yang membahas permasalahan tadi, orang yang ahli dalam hal tersebut. Kalau nak gawat nanti kalau tidak ahli kita akan membawa fitnah yang besar. Wa ja'al ila ahlihi, serahkan urusan itu kepada yang ahlinya. Nah, kita tidak tahu persoalan tadi, serahkan kepada yang ahlinya, yang punya ilmu tentang itu. Wala yataqaddam baina aidihim, tidak boleh maju orang yang tidak tahu. Tidak tahu maju pulanya. Ya. Fa innahu aqrabu ila shawab wa ahra lisalamah min khata. Karena dengan menyikapi, ya, menyerahkan urusan kepada yang ahlinya dan persoalan tersebut, ini akan mendekatkan kepada apa? Kebenaran. Ini dekat kepada kebenaran. Wa ahra lisalamah min khata, dan lebih menyelamatkan kita dari kesalahan. Ini ilmiahnya agama kita ini. Jangan sampai kita salah kaprah dalam, ya, melakukan suatu persoalan, langsung kita saja yang
ya menyelesaikannya, sedangkan ilmu kita tidak ada tentang itu. Wa fihi an-nahyu 'anil ajalah. Ayat ini juga menjadi dalil tentang ajalah tergesa-gesa, ya, untuk menyebarkan suatu urusan. Ketika mendengarnya langsung diberitakan, dikabarkan, di-share. Menjadi dalil tak boleh kita tergesa-gesa mendengar suatu berita. Minta kepastiannya dulu kepada orang yang menerima berita tadi, kepada orang yang ahli, dari siapa sumbernya, ya. Wal amru bita'ammul qabla al-kalam wan nazar fihi. Memperhatikan dengan teliti sebelum mengatakan, ya, dan melihatnya apakah ini ada maslahat di dalamnya, ya. Wa yuqaddam alaihi al-insan, lalu, ya, manusia maju untuk memberitakannya, amla atau tidak, yang akan merusak tatanan umat ini. Ini menjadi dalil, ya, bahwasanya menjadi kaidah bagi kita apabila suatu pembahasan, ya, suatu persoalan yang viral, lalu kita tidak tahu terhadap persoalan tadi, ada suatu berita, maka jangan tergesa-gesa kita untuk, ya, menyebarkannya, tanya kepada yang ahlinya. Kalau tidak, diam saja, tawakuf di sini, daripada kita mendapatkan dosa. Ingat ayat hadis yang kita bacakan tadi, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bikulli ma sami'. Cukuplah orang itu dikatakan pendusta kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar. Ya, apapun yang didengar ceritakan, apapun dengar ceritakan. Pendusta, kata Nabi. Tidak setiap yang dengar kita ceritakan, walaupun itu benar. Nah, ada kelayakannya, ada kepantasannya. Kemudian di ujung ayat Allah katakan, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu la taba'tumus syaitan illa qalila. Kalau bukan karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kamu akan mengikuti syaitan kecuali qalila. Artinya apa? Kalaulah manusia ini bukan karena karunia yang Allah berikan, ya, nikmat yang Allah berikan, keimanan yang Allah berikan, maka kecenderungan manusia itu selalu berbuat jelek, ya, mengikuti tipu daya setan. Akan tetapi karena karunia Allah yang besar, ketika manusia mempelajari ilmu yang baik, adab-adab, ya, Allah berkaruniakan untuk menahan lisannya, menahan lidahnya dari berkata kotor, dari menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Ini semua apa? Karunia Allah. Ya. Kalau tidak apa? Manusia akan memperturutkan syaitan, tipu daya syaitan, di mana syaitan mengajak manusia untuk berbuat jahat, berusaha untuk menggelincirkan manusia kepada jalan yang batil. Ya, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah untuk menahan diri dari tipu daya syaitan itu jumlahnya sedikit. Illa qalila. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba yang sedikit tadi yang diselamatkan Allah daripada tipu daya setan, dari keterjerumusan kita menyebarkan berita-berita yang tidak baik, ya, atau tidak selektif dalam suatu berita atau membawa kepada fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Berarti ayat 84 belum kita bahas, ya. Nanti minggu depan ayat 84. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.